yang membuli saya itu harus tobat. Bertobatlah kau, jangan main tuduh orang. Jauh sesudah anaknya dibawa bapaknya tinggal sama bapaknya, jauh sesudah itu baru saya diminta kemudian karena ada kasus KDRT dilaporkan istrinya, begitu loh. Makanya terkait masalah itu Ibu Ami bisa minta klarifikasi sama penyelenggara podcast tersebut dengan membuat klarifikasi keberatan anak tersebut diundang di podcast orang tersebut, gitu loh. Harus itu, wajib. Podcast siapa itu? Karena apa? Kita tahu secara fakta, secara undang-undang, anak-anak itu tidak bisa ditampilkan secara vulgar. Gini aja deh, tanya sama itu cewek, bisa nggak dia mengatakan bahwa anaknya tidak benar? Coba. Itu that's the key, itu kunci dari kasus ini. Benar nggak? Benar nggak itu Ami? Apakah dia mengakui atau membantah anak itu hampir? Dan karena apa? Coba dijawab jujur. Jadi kalau kita bicara suatu keadilan, suatu hukum, itu harus equal, harus berimbang. Nggak bisa satu sudut atau satu sisi atau satu angle. Nggak bisa. Makanya tadi kalau saya jadi pengacaranya Ibu Ami, orang-orang yang merugikan Bu Ami, saya akan kirimkan surat somasi ataupun klarifikasi. Tapi kembali lagi, kalau saya ditunjuk jadi kuasa hukum Ami Wong, pihak-pihak yang merugikan Ami Wong, saya akan kejar. Tapi kalau sekiranya benar mabok, sekiranya apa jawaban kalian? Sekiranya benar, apa jawaban kalian? Apakah saya yakin kalau kalian semua waras termasuk wartawan, kalau sekiranya dia pasti akan kalian bilang, aduh kenapa bapaknya terlambat menyelamatkan? Kalau kau punya otak pasti ngomong gitu. Tapi sekarang semua kalian sok munafik. Oh itu kasihan ibunya dipisahkan. Dia dulu alasannya. Karena kenapa? Kita tahu sendiri. Anak di bawah umur 16 tahun, sebelum adanya putusan undang-undang dari pihak pengadilan, undang-undang menyarankan adalah di tangan si ibu, gitu loh. Itu intinya. Tergantung apakah ada alasan yang sah bagi seorang bapak untuk melakukan itu. Anda nggak boleh kalau misalnya benar bahwa kalau dibiarkan malah bahaya, misalnya putri sampai, makanya tergantung alasan. Makanya nanti pengadilan Singapura yang memutuskan itu karena mereka kawin di Singapura. Jadi kalian jangan menjudge dulu sebelum tahu fakta sebenarnya. Jangan mempelintir-pelintir kata, itu ngawur. Saya sepakat dengan para netizen karena saya tahu netizen itu punya pandangan yang memang tidak ada didapat dari orang lain, gitu loh. Nah, kalau dari saya sebagai orang hukum, dengan contoh dengan dihadirkannya di podcast orang tadi yang kita sebut, itu aja kan sudah ada settingan namanya. Dengan dia datang ke podcast atau dia bersuara aja, itu kan sudah ada settingan namanya. Bagaimana kita bisa bilang itu murni pendapat itu anak? Kan tidak. Karena yang punya bicara itu bukan anak, yang secara undang-undang itu diatur usia yang dianggap dewasa untuk bersuara itu adalah kalau keperdataan itu di atas umur 21 tahun. Jadi ketahuan, oh ini kena pasal ini, oh ini kena benar di brainwash atau memang sudah disetting. Yang mengatakan itu di brainwash adalah manusia-manusia munafik semua tuh. Nggak tahu persoalan langsung menuduh. Jadi ya rasanya ya yang salah yang sono gitu. Tapi kalau ada yang bela yang sono dengan kaliber yang sendiri nggak ada persoalan juga. Ya hukum kan ada yang saling membela kan. Cuman memang menempatkan persoalan dalam duduknya itu penting. Jadi jangan membela membabi buta karena dibayar atau apa, jangan. Ya lihat juga sisi humanisnya, kemanusiaannya, lihat juga sisi psikologisnya, lihat juga bagaimana hukum yang berlaku. Ya apa wajar ada orang nggak dikenal mengambil anak orang, kan nggak wajar. Kriminal itu jangan dibela yang begitu-begitu. Terus apa salahnya pengacara? Memang pengacara kami diciptakan untuk itu. Pengacara itu diciptakan untuk orang bermasalah hukum. Pengacara itu diciptakan bukan untuk orang suci. Ya inilah, saya nggak mau tahu tuh siapa pengacaranya. Tapi menurut hemat saya sebagai lawyer pengacara harus equal. Pengacara harus adil. Pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya,
yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berjalan berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Hak-hak daripada kliennya itu yang kita perjuangkan, apa haknya. Tapi bukan status hukumnya. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan pembunuhan, masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak membunuh, padahal sudah membunuh. Ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral. Harus melihat dari sisi nurani juga. Harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan. Harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar. Siapapun pengacaranya. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi wajar saja kalau dunia-dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua, ya wajar-wajar saja. Kok seperti itu? Apapun status daripada si wanita yang namanya Ami BMG ini, lo nggak boleh dong. Itu kan hak dia. Salahnya di mana? Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Aden Wong? Terus apa dasarnya Aden Wong mengambil semua anak-anaknya? Jadi pengacara itu diciptakan bukan untuk membela orang yang pengacara itu diciptakan untuk membela orang bermasalah hukum. Salah dong. Kalau misalnya penonton mengaku, oh saya pengacara anak, ya salah yang begitu. Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Ketika kita mau ngakuin sebagai pengacara anak itu, ya kita harus bicara sama ibunya sebagai pengampu anak. Ibunya ngasih kuasa hukum perwalian, baru bisa. Kan yang punya hak ibunya. Suaminya juga belum punya hak itu. Anak di bawah umur. Walaupun dia warga negara asing ya, tapi kan dia kejadiannya di Indonesia. Jadi saya tidak pernah melakukan apapun terkait dengan pemisahan seorang ibu dengan anaknya. Itu urusan mereka. Oke? Tapi karena saya sudah ditunjuk resmi dalam kaitan di kasus di Polda, saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri, tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun. Murni profesional. Kalau dia salah, silahkan salah. Itu loh. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Yang dari saya lihat dari sini, si wanita yang merebut suami dari kepala rumah tangga ini memakai kambing, menumbalkan seekor kambing untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini ada pemandian bunga, ada pemasangan badan, ya, dan di sini juga ada gurunya ya. Jadi segala hal apapun yang dia jalani pasti dia ada guru konsultasinya, guru spiritual beliau. Ini kartunya, terjelas sekali unsurnya. Bagi yang orang ngerti, yang bisa membaca dengan daun sirih pasti akan paham. Terlihat sangat jelas beliau ini memakai pasangan. Ada susuknya, ya, pemanis. Ada tujuan tertentu untuk target. Biarpun dalam ibaratnya dalam karirnya mungkin, tetapi di makna dari sana kan ada pengasiannya, kutipnya begitu. Pengasian terutamanya pemikat. Jadi setiap target yang kena itu akan merasa nyaman, menyukai. Biarpun dia sudah ada berkeluarga, pasti akan hancur. Di perempuan ini dia memiliki pemanis, sedangkan lelaki, kenapa pertanyaan saya dia berani dan mau dalam hal kok mau sih ambil resiko ini? Berarti kan ada sesuatu, sudah tumbuh rasa, sudah kena magnet ibaratnya.
yang lelaki ini memang benar-benar tersemsem, ibaratnya itu masuk ke tulang. Pemanisnya, pemikatnya, ya kan, pengasihannya itu benar-benar terikat ke hati lelaki. Dari sini ini tidak bisa dibohongi. Ini tidak akan bisa dibohongi, biarpun ini ada kartu tempel anaknya loh. Nih saya tunjukkan. Jadi si lelaki memang sudah ibaratnya terpincut juga dengan pemikatnya. Ya, karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya. Ini bulan suci Ramadan gitu, kurang baik banget kalau misalnya saya harus disebut pelakor gitu. Kita bicara gaibnya, bicara spiritual, apakah mereka dapat bersatu, begitu kan? Tidak akan juga. Biarpun bersatu, biarpun ada sampai ke pernikahan, pasti ada perceraian kembali. Sudah terlihat jelas. Itu kan efek sementara. Pada saat terbangun dari pengasihan tersebut, ini kan tidak abadi, ini kan tidak kekal. Pada saat dia tersadar, baru akan ada penyesalan. Tidak akan tembus dari 2 tahun. Karena kan ini kartunya kartu love. Ya. Di sini ada bolongnya. Pasti mereka akan ada kececokan, ketidakakuran, dan bahkan yang saya lihat si lelaki yang meninggalkan perempuan. Itu saja. Mungkin saat ini aura lelaki lagi dalam cobaan dalam rumah tangga. Pada saat tersadar, pada saat seperti pisau, semakin diasah semakin tajam. Seperti susuk juga pun, pelet juga pun, gendam atau apapun, sihir apapun, kalau kita tidak semakin mengasah, tidak semakin mengasah, itu akan tumpul, akan sirna. Apalagi lelaki, misalkan ibadahnya kuat, pelan-pelan terkikis, saya jamin. Perasaannya ulang tahun sama aja kayak sebelum kayak tahun-tahun sebelumnya sama. Cuman kalau ini lebih berbeda karena teman-temannya komplit semua gitu. Terus ada keluarga baru gitu. Beda suasananya. Terus suasananya juga kan kalau yang tahun ini kan puasa kan. Jadi ya ulang tahunnya ya lebih apa ya, lebih warm gitu, lebih hangat. Ucapin Aska, Arkana, ngucapin pagi-pagi happy birthday Ami, bla 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 gitu-gitulah gitu. Ada kado khusus nggak sih dari anak-anak? Aska belum punya uang katanya, jadi dia cuma kasih hak aja sama ciuman. Loli bikin postingan misi sama kamu. Terima kasih. Makan yuk tuh masih banyak. Iya, sebetulnya dari dulu tuh memang begini, cuman mungkin karena dulu lingkungannya kurang baik gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi emosi ditambahin, dikompor-komporin jadi meledak. Kalau sekarang kan nggak ada yang kompor-komporin. Jadi kalau sama teman-teman gitu kalau udah mau meledak mereka yang sabar-sabarin, jangan nanti gini. Kalau dulu kan wah aku lagi sebel sama ini, wah hajar gitu kan. Jadi meledak gitu. Kalau sekarang udah enggak. Gembar di media. Rasanya seperti apa sih mungkin? Rasanya nggak ada rasa, ya biasa aja sih. Lebih tenang kah? Kalau lebih tenang sebetulnya dari dulu pengennya kayak begini gitu. Cuman ya mungkin harus berganti tahun dulu kali ya, baru bisa dilihat perubahannya yang signifikan gitu kali ya. Tapi ya kalau yang tahun ini ya lebih apa ya, lebih asik aja gitu, lebih seru, terus lebih banyak ngobrolnya gitu. Kalau dulu kan karena nggak puasa jadi
kesini ke situ jadi pusing kan, merasakan perubahan ya, merasakan lebih kalem ya, lebih kalem, lebih lembut gitu ya. Ya gimana ya, bertambahnya usia kan, sekarang udah 38, 2 tahun lagi udah 40, mau ngapain kan, mau ngapain lagi, semuanya udah dilakukan, jadi udah cukup lah. Mungkin memaknai kan di 38 ya kayak sudah tidak muda lagi mungkin seperti Masih apa? muda kan tapi ya lebih dewasa, lebih sabar, lagi belajar untuk ikhlas gitu. Itu aja sih, biar dikasih tambah sehat. Iya belajar ikhlas, karena kan belajar ikhlas tuh susah ya. Kalau ngomong kayaknya udah ikhlasin aja, gampang gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu sulit. Harus benar-benar punya jiwa yang luas, yang besar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.